Inggris pada masa jayanya merupakan negara paling berkuasa di dunia. Wilayah kekuasaannya mencakup seperempat daratan dunia, mulai dari India hingga Afrika, dari Karibia hingga Asia Tenggara. Ia mengendalikan jalur perdagangan utama dunia, menguasai lautan melalui armada militernya, dan menjadikan London sebagai pusat keuangan global. Dari kota inilah arus uang, barang, dan kekuasaan saling terhubung. Dalam tatanan dunia saat itu, Inggris bukan sekadar kekuatan besar. Ia adalah pusat dari sistem global yang sedang terbentuk. Namun kondisi tersebut tidak lagi terlihat hari ini. Inggris masih berperan di panggung internasional, tetapi tidak lagi menentukan arah utama dunia. Jalur perdagangan kini tersebar dan dikuasai banyak negara. Dan pusat keuangan global tidak lagi terpusat di satu kota, melainkan terbagi antara berbagai kawasan. Dalam politik global, pengaruh Inggris kini berdampingan dengan kekuatan lain yang lebih dominan. Inggris yang dahulu menjadi hegemon dunia, kini berada dalam posisi yang lebih setara sebagai salah satu dari beberapa kekuatan besar. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari rangkaian peristiwa, tekanan, dan keputusan yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Dari perang besar yang menguras sumber daya, perubahan struktur ekonomi global, hingga runtuhnya sistem imperium yang selama ini menopang kekuasaan Inggris, semuanya berkontribusi dalam menggeser posisi negara tersebut secara bertahap. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana Inggris kehilangan wilayah kekuasaannya, melainkan bagaimana sebuah negara yang pernah menjadi pusat sistem global bisa kehilangan peran tersebut. Faktor apa yang secara perlahan melemahkan fondasinya, dan keputusan apa yang mempercepat perubahan tersebut. Inilah kisah tentang sebuah imperium yang pernah mendominasi dunia, tentang bagaimana kekuatan itu dibangun melalui perdagangan, militer, dan jaringan global, tentang tekanan besar yang menguji batas kemampuan sebuah negara, dan tentang bagaimana perubahan zaman perlahan tapi pasti menggeser pusat kekuasaan dunia. Pada tahun 1815, Inggris memenangkan perang panjang melawan Prancis. Kemenangan ini tidak hanya mengakhiri konflik besar di Eropa, tetapi juga menandai awal dari tatanan dunia yang baru. Ketika Napoleon Bonaparte dikalahkan dalam pertempuran Waterloo, kekuatan yang selama ini mendominasi daratan Eropa runtuh. Prancis kehilangan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan keluar wilayahnya, sementara negara-negara lain masih lemah akibat perang berkepanjangan. Dalam kondisi inilah Inggris muncul sebagai kekuatan utama, bukan hanya karena bertahan, tetapi karena siap mengambil peran yang ditinggalkan oleh Prancis. Posisi Inggris setelah perang ditentukan oleh satu hal penting: kemampuannya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah kekacauan Eropa. Selama perang berlangsung, jalur perdagangan Inggris tidak sepenuhnya terputus. Barang dan modal tetap bergerak meskipun dalam tekanan. Sementara itu, banyak negara di Eropa mengalami kehancuran ekonomi dan harus memulai kembali dari awal. Inggris tidak berada dalam situasi tersebut. Ia sudah memiliki jaringan perdagangan dan keuangan yang stabil, yang siap diperluas, bukan diperbaiki. Namun kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Biaya perang yang panjang membuat utang Inggris melonjak hingga hampir 2 kali lipat dari total ekonominya. Dalam banyak kasus, kondisi seperti ini bisa melumpuhkan sebuah negara. Tetapi Inggris mampu bertahan. Sistem keuangan yang sudah berkembang memungkinkan pemerintah tetap mendapatkan pinjaman dan menjaga kepercayaan para investor. Disinilah terlihat ironi yang sering dikaitkan dengan Napoleon. Kekuatan finansial yang ia anggap sepele justru menjadi salah satu faktor penting yang menopang kemenangan Inggris. Setelah perang berakhir, Inggris tidak berusaha memperluas wilayahnya di Eropa. Sebaliknya, fokus utamanya adalah mencegah munculnya kekuatan dominan baru. Dalam Kongres Wina, Inggris ikut merancang ulang peta politik Eropa. Tujuannya bukan ekspansi, melainkan menjaga keseimbangan kekuatan. Dari sinilah lahir sistem yang dikenal sebagai Concert of Europe.
sebuah mekanisme kerjasama antar negara besar untuk memastikan tidak ada satu kekuatan yang bisa mendominasi seperti Prancis sebelumnya. Pendekatan tersebut menunjukkan cara berbeda Inggris dalam membangun kekuasaan. Alih-alih menguasai daratan Eropa, Inggris memilih menjaga jarak dan berperan sebagai penyeimbang. Intervensi militer dilakukan secara terbatas, hanya ketika keseimbangan mulai terganggu. Letaknya sebagai negara kepulauan memberi keuntungan besar. Inggris bisa menjaga keamanannya sendiri tanpa harus terus-menerus terlibat dalam perang di daratan Eropa. Dari kombinasi stabilitas ekonomi, kekuatan finansial, dan strategi geopolitik ini, lahirlah periode yang dikenal sebagai Pax Britannica. Selama hampir satu abad, dari 1815 hingga 1914, dunia mengalami stabilitas relatif yang jarang terjadi sebelumnya. Perdagangan global berkembang pesat, jaringan ekonomi semakin terhubung, dan Inggris berada di pusat sistem tersebut. Pengaruhnya tidak selalu terlihat melalui penaklukan langsung, tetapi melalui kemampuannya menjaga agar sistem global tetap berjalan dengan stabil. Dominasi ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh berbagai sistem yang saling terhubung, ekonomi, militer, dan politik. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Inggris bukan hanya hasil dari satu kemenangan besar, tetapi dari sistem yang dibangun dan dipertahankan dalam jangka panjang. Dominasi Inggris pada abad ke-19 tidak dibangun dari satu kemenangan atau satu kebijakan saja. Ia lahir dari sebuah sistem besar yang bekerja secara terkoordinasi. Sistem ini terdiri dari beberapa pilar yang saling menopang dan memperkuat. Kekuatan Inggris bukan hanya soal luas wilayah atau jumlah tentara, tetapi tentang kemampuannya mengatur aliran sumber daya, produksi, distribusi, dan keuangan dalam skala global. Pilar pertama adalah jaringan kolonial yang luas. Di antara semua wilayah tersebut, India menjadi yang paling penting. Wilayah ini menyediakan bahan mentah seperti kapas, rempah, dan opium, sekaligus tenaga kerja dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Namun koloni Inggris bukan pasar bebas. Mereka terikat dalam sistem yang mengharuskan bahan mentah dikirim ke Inggris dengan harga murah dan pada saat yang sama menjadi pasar bagi produk-produk Inggris. Pola ini menciptakan aliran ekonomi yang bergerak satu arah dari koloni menuju Inggris sehingga kekayaan terus terkumpul di pusat kekuasaan. Bahan mentah ini kemudian diolah melalui pilar kedua, revolusi industri. Inggris menjadi negara pertama yang mengubah produksi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Mesin uap yang didukung oleh cadangan batu bara yang melimpah memungkinkan pabrik beroperasi hampir tanpa henti. Kota-kota seperti Manchester dan Birmingham tumbuh menjadi pusat manufaktur besar, menghasilkan tekstil dan logam dalam jumlah masif dengan biaya yang jauh lebih rendah. Akibatnya, produk Inggris tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menyebar ke pasar global, seringkali menggantikan produk lokal di berbagai wilayah. Namun produksi dalam skala besar tidak akan berarti tanpa kemampuan untuk mendistribusikannya. Disinilah pilar ketiga memainkan peran kunci, kekuatan maritim Inggris. Dengan Royal Navy, armada laut yang dirancang untuk melampaui kekuatan gabungan negara pesaingnya, Inggris mampu menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan aman. Mereka tidak hanya menguasai laut secara umum, tetapi juga mengendalikan titik-titik strategis yang menjadi jalur utama perdagangan dunia. Mulai dari Gibraltar di pintu masuk Mediterania, terusan Suez yang menghubungkan Eropa dan Asia, hingga jalur di sekitar Tanjung Harapan dan Asia Tenggara. Kontrol atas titik-titik ini memastikan bahwa arus barang global hampir selalu berada dalam jangkauan pengaruh Inggris. Keuntungan dari perdagangan dan industri ini kemudian mengalir ke pilar keempat, sistem keuangan yang berpusat di London. Di sini, kekayaan tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan kembali ke berbagai belahan dunia. Pound sterling yang dikaitkan dengan standar emas menjadi mata uang yang dipercaya dalam transaksi internasional. Institusi keuangan di London menyediakan kredit, asuransi, dan pembiayaan untuk proyek-proyek di berbagai belahan dunia.
jalur kereta api di Amerika, pelabuhan di Amerika Latin, hingga proyek-proyek infrastruktur lainnya seringkali didanai melalui modal yang berasal dari pusat keuangan ini. Dengan demikian, negara-negara lain tidak hanya terhubung melalui perdagangan, tetapi juga melalui ketergantungan finansial. Keempat pilar ini tidak bekerja secara terpisah. Mereka membentuk sebuah ekosistem yang saling mengunci. Koloni menyediakan bahan mentah dan pasar. Industri mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dalam jumlah besar. Armada laut memastikan barang tersebut dapat didistribusikan dengan aman ke seluruh dunia. Sementara itu, sistem keuangan mengelola keuntungan yang dihasilkan dan menginvestasikannya kembali untuk memperkuat keseluruhan sistem. Selama keempatnya berjalan seimbang, kekuatan Inggris tidak hanya bertahan tetapi terus berkembang. Namun sistem sebesar ini juga memiliki konsekuensi. Ketergantungan antar pilar membuatnya sangat kuat dalam kondisi stabil, tetapi sekaligus rentan ketika salah satu bagian mulai terganggu. Ketika dunia memasuki abad ke-20 dan ketegangan antar negara besar mulai meningkat, sistem yang selama ini menopang dominasi Inggris perlahan mulai menghadapi tekanan yang tidak pernah benar-benar diuji sebelumnya. Memasuki abad ke-20, sistem yang selama hampir satu abad menopang dominasi Inggris mulai menghadapi tekanan yang semakin sulit dikendalikan. Ketegangan antar kekuatan besar di Eropa meningkat, terutama dengan munculnya Jerman sebagai kekuatan industri dan militer baru. Kebijakan menjaga jarak dari konflik daratan yang selama ini menjadi keuntungan strategis Inggris tidak lagi bisa dipertahankan. Ketika perang pecah pada tahun 1914, Inggris tidak memiliki ruang untuk tetap berada di luar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara ini harus terlibat langsung dalam konflik besar di daratan Eropa. Perang yang awalnya diperkirakan akan berlangsung singkat berubah menjadi konflik berkepanjangan. Medan perang di Eropa Barat berubah menjadi jaringan parit yang statis, di mana pertempuran berlangsung dengan intensitas tinggi tetapi pergerakan yang sangat terbatas. Inggris harus mengirimkan pasukan dalam jumlah besar secara terus-menerus untuk mempertahankan garis pertahanan. Dalam 4 tahun perang, hampir 1 juta tentara Inggris tewas. Kehilangan ini tidak hanya berarti kerugian militer, tetapi juga hilangnya tenaga kerja produktif dalam skala besar, generasi yang sebelumnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Di dalam negeri, dampak perang terasa langsung pada struktur ekonomi. Pemerintah mengubah orientasi produksi secara menyeluruh. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi barang konsumsi dan ekspor dipaksa beralih menjadi fasilitas produksi militer. Tekstil, baja, dan berbagai industri lain diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Perubahan ini membuat ekonomi sipil kehilangan kapasitasnya untuk bersaing di pasar global. Aktivitas perdagangan menurun, sementara ketergantungan pada kebutuhan perang terus meningkat. Tekanan terbesar datang dari pembiayaan perang itu sendiri. Untuk mempertahankan operasi militer dalam skala besar, Inggris membutuhkan dana dalam jumlah yang jauh melampaui kapasitas normalnya. Jika sebelum perang Inggris berperan sebagai pemberi pinjaman bagi banyak negara, situasi ini berbalik secara drastis. Pemerintah mulai meminjam dalam jumlah besar, terutama dari Amerika Serikat, untuk menutupi biaya perang yang terus membengkak. Cadangan emas yang sebelumnya menjadi dasar stabilitas keuangan ikut terkuras, memaksa Inggris mencetak uang dalam jumlah besar tanpa dukungan penuh dari aset real. Di saat yang sama, jalur perdagangan global yang selama ini menjadi kekuatan utama Inggris tidak lagi sepenuhnya aman. Kapal selam Jerman menyerang kapal-kapal dagang, mengganggu arus barang antara Inggris dan wilayah koloninya. Gangguan ini tidak hanya berdampak pada pasokan bahan mentah, tetapi juga pada posisi Inggris sebagai pusat distribusi global. Beberapa wilayah yang sebelumnya bergantung pada Inggris mulai mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengurangi ketergantungan yang selama ini menjadi salah satu pilar kekuatan Inggris. Sementara Inggris mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk bertahan dalam perang, situasi yang berbeda terjadi di seberang Atlantik.
Amerika Serikat yang wilayahnya tidak terdampak langsung oleh perang justru mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Permintaan terhadap barang dan perlengkapan perang mendorong produksi dalam negeri mereka meningkat tajam. Selain itu, peran Amerika sebagai pemberi pinjaman bagi negara-negara Eropa membuat posisinya dalam sistem keuangan global semakin kuat. Pada akhir perang tahun 1918, Inggris memang berada di pihak pemenang. Namun kemenangan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Struktur ekonomi yang selama ini menjadi dasar kekuatan Inggris mengalami tekanan besar. Posisi finansial yang sebelumnya dominan mulai tergeser, sementara kapasitas industri tidak lagi berada pada tingkat yang sama seperti sebelum perang. Untuk pertama kalinya terlihat bahwa sistem yang menopang dominasi Inggris bukanlah sesuatu yang tidak tergoyahkan. Retakan ini belum sepenuhnya menghancurkan kekuatan Inggris, tetapi cukup untuk mengubah arah pergerakannya. Ketika dunia mulai memasuki periode baru setelah perang, Inggris tidak lagi berdiri di posisi yang sama seperti sebelumnya. Dan sebelum kondisi ini benar-benar pulih, tekanan yang lebih besar kembali muncul dalam bentuk konflik global berikutnya yang jauh lebih luas dan lebih merusak. Dua dekade setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Inggris belum sepenuhnya pulih dari dampak yang ditinggalkan konflik tersebut. Struktur ekonominya masih terbebani utang, sementara dunia baru saja melewati depresi besar pada dekade 1930-an yang memperlambat pemulihan. Dalam kondisi yang belum stabil ini, perang kembali pecah pada tahun 1939. Kali ini, skala dan intensitasnya jauh lebih besar dan Inggris kembali tidak memiliki pilihan selain terlibat penuh. Sejak awal, tekanan yang dihadapi Inggris terasa lebih berat dibandingkan perang sebelumnya. Jerman tidak hanya membangun kekuatan militer darat yang besar, tetapi juga mengembangkan strategi perang yang bergerak cepat dan terkoordinasi. Dalam waktu singkat, negara-negara di Eropa Barat mulai runtuh satu persatu. Situasi mencapai titik kritis pada tahun 1940 ketika Prancis, sekutu utama Inggris di daratan, jatuh hanya dalam hitungan minggu. Kejatuhan ini mengubah keseimbangan perang secara drastis. Inggris kini berdiri hampir sendirian di Eropa Barat, menghadapi ancaman langsung dari kekuatan Jerman. Posisi geografis Inggris sebagai negara kepulauan memang memberikan perlindungan alami, tetapi itu tidak membuatnya kebal. Serangan udara Jerman yang dikenal sebagai The Blitz menghantam kota-kota besar selama berbulan-bulan. London dan pusat industri lainnya menjadi target utama. Infrastruktur rusak, korban sipil meningkat, dan aktivitas ekonomi terganggu secara signifikan. Untuk pertama kalinya dalam skala besar, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat sipil di dalam negeri. Di tengah tekanan militer tersebut, kondisi ekonomi Inggris menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang semakin dalam. Tidak seperti Perang Dunia Pertama, kali ini Inggris tidak memiliki cadangan kekuatan yang cukup untuk bertahan lama secara mandiri. Pada akhir tahun 1940, cadangan emas dan devisa yang dimiliki negara hampir habis. Kemampuan untuk membeli senjata, bahan bakar, dan kebutuhan perang lainnya menjadi sangat terbatas. Dalam situasi ini, Inggris tidak lagi berada dalam posisi sebagai pemberi pinjaman global. Ia berubah menjadi negara yang membutuhkan bantuan untuk bertahan. Bantuan itu datang dari Amerika Serikat melalui program Lend-Lease. Melalui skema ini, Inggris menerima pasokan makanan, senjata, dan bahan bakar dalam jumlah besar. Namun bantuan ini tidak diberikan tanpa konsekuensi. Sebagai bagian dari kesepakatan, Inggris harus memberikan akses kepada Amerika Serikat atas sejumlah pangkalan militer strategis di wilayah Atlantik. Ketergantungan ini menandai perubahan penting dalam hubungan kedua negara. Dari sebelumnya relatif setara menjadi hubungan yang semakin timpang, di mana Inggris mulai bergantung pada keputusan dan kapasitas Amerika. Di dalam negeri, tekanan perang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Pemerintah menerapkan sistem jatah yang ketat untuk makanan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Industri sipil dialihkan sepenuhnya untuk mendukung produksi militer. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi barang konsumsi kini memproduksi amunisi, kendaraan tempur, dan perlengkapan perang. Kekurangan tenaga kerja diatasi dengan mobilisasi besar-besaran, termasuk melibatkan perempuan dalam sektor industri dan pertanian. Langkah-langkah ini memungkinkan Inggris mempertahankan upaya perangnya, tetapi dengan biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, semakin terlihat bahwa Inggris tidak lagi mengendalikan arah perang secara mandiri. Keputusan-keputusan strategis semakin dipengaruhi oleh koordinasi dengan Amerika Serikat yang kapasitas industrinya jauh lebih besar dan tidak mengalami kerusakan langsung di wilayahnya. Amerika tidak hanya menjadi pemasok utama kebutuhan perang, tetapi juga mulai mengambil peran yang lebih dominan dalam menentukan arah konflik global. Ketika perang berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu, Inggris memang termasuk di antara negara-negara yang menang. Namun kondisi yang dihadapi setelahnya jauh berbeda dengan posisi yang dimilikinya setelah Perang Dunia Pertama. Kemenangan ini tidak diikuti oleh pemulihan kekuatan, melainkan memperlihatkan sejauh mana sumber daya negara telah terkuras. Struktur ekonomi melemah, ketergantungan terhadap Amerika meningkat, dan kemampuan untuk bertindak secara independen dalam skala global semakin terbatas. Dari titik ini, perubahan posisi Inggris dalam tatanan dunia menjadi semakin jelas. Negara yang sebelumnya mampu membangun dan menjaga sistem global kini harus beroperasi di dalam sistem yang semakin dipengaruhi oleh kekuatan lain. Kemenangan perang tidak mengembalikan Inggris ke puncak, tetapi justru menegaskan bahwa fondasi kekuatan yang selama ini menopangnya telah mengalami tekanan yang sangat dalam. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, Inggris berdiri di pihak pemenang. Nazi Jerman telah dikalahkan dan konflik terbesar dalam sejarah manusia resmi berakhir. Namun di balik kemenangan itu, kondisi yang dihadapi Inggris sangat berbeda dari citra negara pemenang pada umumnya. Kota-kota mengalami kerusakan berat akibat pengeboman, infrastruktur terganggu, dan kapasitas ekonomi yang selama bertahun-tahun difokuskan untuk perang tidak siap untuk segera kembali ke kondisi normal. Inggris menang, tetapi dalam keadaan yang sangat terkuras. Perubahan paling mendasar terlihat pada posisi Inggris dalam tatanan global. Jika setelah Perang Dunia Pertama Inggris masih mampu mempertahankan peran penting dalam sistem internasional, kali ini situasinya berbeda. Dua kekuatan baru muncul dengan kapasitas yang jauh melampaui Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Keduanya memiliki sumber daya industri, militer, dan ekonomi yang lebih besar, serta tidak mengalami tingkat kerusakan domestik yang sama. Dalam struktur kekuatan yang baru ini, Inggris tidak lagi berada di pusat, melainkan berada di antara kekuatan-kekuatan yang lebih dominan. Di dalam negeri, tekanan ekonomi mencapai titik yang sangat serius. Utang luar negeri yang menumpuk selama perang menjadikan Inggris sebagai salah satu debitur terbesar di dunia. Sementara itu, kehidupan sehari-hari masyarakat tidak langsung membaik setelah perang berakhir. Sistem jatah makanan yang diterapkan selama perang justru diperketat dan berlangsung hingga beberapa tahun setelahnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak serta-merta membawa pemulihan ekonomi. Negara harus menghadapi kenyataan bahwa sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, sementara kebutuhan domestik sangat besar. Situasi semakin memburuk ketika bantuan dari Amerika Serikat dihentikan secara tiba-tiba. Program Lend-Lease yang selama perang menjadi sumber utama pasokan logistik dan material berakhir hanya beberapa hari setelah Jepang menyerah. Keputusan ini menciptakan guncangan finansial yang langsung terasa di Inggris. Jalur pasokan yang sebelumnya menopang kebutuhan negara terputus, sementara kemampuan untuk menggantinya secara mandiri belum tersedia. Dalam waktu singkat, Inggris menghadapi tekanan likuiditas yang serius. Untuk mencegah krisis yang lebih dalam, pemerintah Inggris tidak memiliki banyak pilihan selain mencari pinjaman baru. Pada tahun 1946, Inggris memperoleh pinjaman besar dari Amerika Serikat. Namun pinjaman ini datang dengan syarat yang mengubah posisi ekonomi Inggris secara fundamental.
Inggris harus membuka pasar koloninya bagi produk Amerika dan mengurangi kontrol terhadap sistem keuangannya sendiri. Kebijakan ini secara perlahan menggeser pusat gravitasi ekonomi global dari London ke Amerika Serikat, sekaligus mengurangi kemampuan Inggris untuk mengatur sistem ekonomi internasional seperti sebelumnya. Di tengah tekanan finansial ini, muncul persoalan lain yang tidak kalah besar, biaya mempertahankan imperium. Wilayah kekuasaan Inggris yang luas membutuhkan biaya administrasi, militer, dan logistik yang sangat besar. Dalam kondisi ekonomi yang lemah, beban ini menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, mengalokasikan sumber daya untuk menjaga kekuasaan di luar negeri atau memfokuskan perhatian pada pemulihan kondisi domestik yang terdampak perang. Pilihan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik. Tekanan dari dalam negeri untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat semakin meningkat. Pada saat yang sama, mempertahankan imperium tidak lagi memberikan keuntungan yang sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Struktur yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan kini mulai berubah menjadi beban yang membatasi ruang gerak Inggris. Dalam kondisi seperti ini, fondasi kekuasaan Inggris berada dalam posisi yang semakin rapuh. Kemenangan dalam perang tidak mengembalikan kapasitas yang hilang, melainkan memperjelas keterbatasan yang ada. Dan di tengah kelemahan ini, muncul tekanan baru dari luar yang tidak bisa lagi diatasi dengan cara lama. Tuntutan kemerdekaan dari wilayah-wilayah yang selama ini berada di bawah kekuasaan Inggris. Kelemahan Inggris setelah Perang Dunia Kedua tidak berlangsung dalam ruang kosong. Di saat kemampuan ekonomi dan militernya menurun, tekanan dari wilayah kolonial justru meningkat tajam. Selama perang, Inggris mengerahkan sumber daya dari berbagai koloni untuk mendukung upaya militernya, tenaga kerja, bahan mentah, hingga jutaan tentara. Namun setelah perang berakhir, muncul tuntutan yang tidak lagi bisa diabaikan. Jika Inggris berperang atas nama kebebasan dan melawan penindasan, mengapa prinsip yang sama tidak berlaku bagi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya? Perubahan ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga praktis. Inggris tidak lagi memiliki kapasitas untuk mempertahankan imperium dengan cara lama. Biaya militer yang tinggi, tekanan ekonomi di dalam negeri, serta berkurangnya dukungan politik membuat penggunaan kekuatan untuk menekan gerakan kemerdekaan menjadi semakin sulit dilakukan. Apa yang sebelumnya bisa dikendalikan dengan kombinasi kekuatan militer dan administrasi kolonial kini berubah menjadi beban yang terus membesar. Puncak dari perubahan ini terlihat jelas pada tahun 1947 ketika India dan Pakistan memperoleh kemerdekaan. Lepasnya India merupakan pukulan paling besar bagi struktur imperium Inggris. Wilayah ini selama lebih dari 1 abad menjadi pusat dari jaringan kekuasaan Inggris di Asia, menyediakan bahan mentah, pasar, serta sumber tenaga militer dalam jumlah besar. Kehilangan India bukan hanya berarti kehilangan satu wilayah, tetapi juga hilangnya salah satu fondasi utama yang menopang kekuatan global Inggris. Dampaknya segera terasa dalam berbagai aspek. Inggris kehilangan akses langsung terhadap sumber daya dan pasar yang selama ini menjadi bagian dari siklus ekonominya. Selain itu, hilangnya India juga mengurangi kapasitas militer Inggris karena wilayah tersebut sebelumnya menjadi salah satu sumber utama perekrutan pasukan. Secara simbolis, peristiwa ini menunjukkan kepada dunia bahwa Inggris tidak lagi mampu mempertahankan wilayah yang paling penting dalam imperiumnya. Gelombang ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 1948, Burma dan Ceylon menyusul memperoleh kemerdekaan. Proses ini berlangsung relatif cepat, mencerminkan perubahan sikap Inggris yang semakin realistis terhadap keterbatasannya. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk melepaskan wilayah dilakukan bukan karena tekanan militer langsung, tetapi karena perhitungan bahwa mempertahankannya akan menimbulkan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Seiring dengan lepasnya wilayah-wilayah ini, Inggris juga mulai menarik kehadiran militernya dari sejumlah titik strategis di Asia. Pangkalan-pangkalan yang selama ini berfungsi sebagai penghubung jalur perdagangan dan kekuatan militer tidak lagi dipertahankan dengan intensitas yang sama.
Hal ini menandai perubahan besar dalam cara Inggris memandang perannya di dunia, dari kekuatan yang mengelola jaringan global menjadi negara yang harus memilih prioritas secara lebih selektif. Perkembangan ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kehilangan wilayah. Kapasitas politik dan ekonomi Inggris untuk mengelola imperium global telah melemah secara signifikan. Pemerintah di London tidak lagi memiliki sumber daya untuk merespons setiap krisis di luar negeri, dan tekanan untuk memfokuskan perhatian pada pemulihan domestik semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, mempertahankan imperium bukan lagi pilihan yang berkelanjutan. Gelombang awal dekolonisasi ini menjadi sinyal yang jelas bahwa struktur yang selama ini menopang kekuasaan Inggris mulai retak. Wilayah-wilayah yang lepas bukan hanya mengurangi luas kekuasaan, tetapi juga mengubah cara kerja sistem itu sendiri. Ketika koloni-koloni mulai melepaskan diri, fungsi imperium sebagai sumber kekuatan ekonomi, militer, dan politik ikut mengalami perubahan yang tidak bisa dibalikan. Setelah gelombang awal dekolonisasi, struktur imperium Inggris tidak lagi berada dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya. Wilayah-wilayah yang paling produktif telah lepas, dan bersama dengan itu hilang pula aliran sumber daya, tenaga kerja, serta pasar yang selama ini menopang sistem ekonomi imperial. Apa yang tersisa bukan lagi jaringan yang menghasilkan keuntungan, melainkan kumpulan wilayah yang semakin sulit dipertahankan secara ekonomi maupun politik. Kehilangan basis material ini segera terasa di pusat kekuasaan. Tanpa kontribusi dari koloni-koloni besar seperti India, Inggris tidak lagi memiliki sumber pendanaan eksternal yang cukup untuk mendukung operasional globalnya. Beban pembiayaan beralih sepenuhnya ke dalam negeri, mengandalkan pajak dan utang. Dalam kondisi ekonomi pasca perang yang masih lemah, situasi ini menciptakan tekanan struktural yang terus meningkat. Imperium yang sebelumnya membantu menopang ekonomi kini justru memperbesar defisit. Di saat yang sama, biaya untuk mempertahankan wilayah yang tersisa tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat. Inggris masih harus menempatkan pasukan dalam jumlah besar di berbagai titik strategis, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kehadiran militer ini tidak hanya untuk menjaga wilayah, tetapi juga untuk mempertahankan jalur komunikasi dan pengaruh politik yang tersisa. Namun setiap penempatan pasukan membutuhkan logistik, infrastruktur, dan pendanaan yang tidak kecil. Dalam jangka panjang, biaya ini menjadi semakin sulit ditanggung. Tekanan bertambah ketika Inggris berusaha mempertahankan statusnya di tengah perubahan tatanan global. Upaya untuk tetap dianggap setara dengan kekuatan besar lain mendorong Inggris mengalokasikan sumber daya untuk program militer yang mahal, termasuk pengembangan senjata nuklir. Langkah ini tidak secara langsung memperkuat ekonomi atau memperbaiki kondisi domestik, tetapi menambah beban anggaran yang sudah terbatas. Sementara itu, situasi di wilayah kolonial yang tersisa juga berubah secara signifikan. Banyak dari wilayah tersebut tidak lagi stabil secara politik. Gerakan perlawanan muncul dalam berbagai bentuk, dari aksi politik hingga konflik bersenjata. Inggris terlibat dalam operasi militer untuk meredam pemberontakan seperti di Asia Tenggara dan Afrika. Konflik-konflik ini tidak memberikan keuntungan ekonomi, tetapi justru menguras sumber daya dan memperpanjang keterlibatan militer di luar negeri. Wilayah-wilayah ini secara bertahap berubah menjadi titik tekanan yang menyerap energi tanpa memberikan imbal hasil yang sebanding. Perubahan ini juga berdampak pada posisi moral Inggris di dunia internasional. Upaya untuk mempertahankan kontrol atas wilayah kolonial semakin sulit dibenarkan, terutama setelah narasi tentang kebebasan dan penentuan nasib sendiri menjadi bagian dari tatanan global pasca perang. Tindakan represif yang digunakan untuk menghadapi pemberontakan mendapat sorotan internasional dan memicu kritik, termasuk dari negara-negara yang sebelumnya menjadi sekutu. Dalam situasi ini, imperium tidak lagi dipandang sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai sumber konflik yang merusak legitimasi.
Menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah, ekonomi, militer, dan politik, Inggris mulai dihadapkan pada pilihan yang semakin terbatas. Mempertahankan seluruh jaringan imperium tidak lagi realistis. Pemerintah harus mulai menentukan prioritas, mempertahankan kehadiran global dengan biaya tinggi, atau mengalihkan sumber daya untuk membangun kembali kondisi domestik yang terdampak perang. Perubahan ini menandai pergeseran penting dalam posisi Inggris. Dari kekuatan yang mengelola sistem global, Inggris mulai bertransformasi menjadi negara yang harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan baru. Dan di tengah proses ini, perhatian mulai terfokus pada titik-titik tertentu yang dianggap masih memiliki nilai strategis tinggi. Wilayah-wilayah yang diyakini dapat mempertahankan sisa pengaruh Inggris di panggung dunia. Seiring menyusutnya wilayah imperium, perhatian Inggris semakin terfokus pada titik-titik yang masih dianggap mampu mempertahankan pengaruh globalnya. Jika sebelumnya kekuatan Inggris tersebar luas di berbagai benua, kini ia bergantung pada sejumlah jalur dan simpul strategis yang tersisa. Di antara semua titik itu, terusan Suez menempati posisi yang sangat penting, bukan hanya sebagai jalur perdagangan, tetapi sebagai penopang utama sisa jaringan imperial yang masih bertahan. Secara geografis, terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah, menciptakan jalur langsung antara Eropa dan Asia. Sebelum kanal ini digunakan secara luas, kapal-kapal harus memutari Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Perjalanan yang jauh lebih panjang dan mahal. Dengan adanya Suez, jarak pelayaran dipangkas secara signifikan, memungkinkan arus barang bergerak lebih cepat dan efisien. Bagi Inggris, jalur ini menjadi penghubung vital dengan wilayah-wilayah di Asia dan Australia, sekaligus mempercepat distribusi perdagangan yang masih menjadi bagian dari sistem ekonominya. Namun arti penting Suez tidak berhenti pada konektivitas. Pada pertengahan abad ke-20, struktur ekonomi Inggris mulai bergeser dari ketergantungan pada batu bara menuju minyak sebagai sumber energi utama. Dalam konteks ini, Timur Tengah menjadi wilayah yang sangat strategis karena cadangan minyaknya yang besar. Terusan Suez berfungsi sebagai jalur utama untuk mengalirkan pasokan energi tersebut ke Eropa. Sebagian besar minyak yang digunakan oleh Inggris dan negara-negara barat melewati kanal ini setiap harinya. Ketergantungan ini membuat Suez bukan sekadar jalur perdagangan, tetapi bagian dari infrastruktur vital yang menopang aktivitas industri dan ekonomi. Kondisi ini menjelaskan mengapa Inggris berusaha mempertahankan kehadiran militernya di sekitar kanal, bahkan ketika wilayah kolonial lainnya mulai dilepaskan. Pangkalan militer di zona Suez memungkinkan Inggris menjaga keamanan jalur tersebut sekaligus mempertahankan pengaruh politik di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi di mana imperium secara keseluruhan sedang menyusut, Suez menjadi salah satu simbol terakhir dari kemampuan Inggris untuk tetap berperan dalam sistem global. Namun stabilitas di kawasan ini mulai terganggu oleh perubahan politik yang berkembang di dunia Arab. Munculnya Gamal Abdel Nasser sebagai pemimpin Mesir membawa arah baru yang secara langsung menantang posisi Inggris. Nasser tidak hanya berbicara tentang reformasi domestik, tetapi juga mengusung agenda yang lebih luas, mengakhiri pengaruh kekuatan asing di wilayah Arab. Kehadiran militer Inggris di sekitar terusan Suez menjadi salah satu target utama dari kebijakan ini. Tekanan terhadap Inggris tidak datang secara tiba-tiba, tetapi meningkat seiring dengan menguatnya sentimen nasionalisme di kawasan tersebut. Tuntutan agar Inggris menarik pasukannya dari Mesir mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan yang lebih luas. Negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh imperial kini mulai menegaskan kedaulatannya sendiri, dan Inggris tidak lagi memiliki kapasitas untuk merespons dengan cara yang sama seperti pada masa sebelumnya. Dalam konteks ini, terusan Suez tidak lagi sekadar jalur ekonomi, tetapi menjadi simbol dari sisa pengaruh Inggris di dunia. Kehilangan kendali atas kanal ini tidak hanya berarti gangguan terhadap perdagangan dan pasokan energi, tetapi juga menandai berakhirnya peran Inggris sebagai kekuatan yang mampu mengatur jalur strategis global.
Oleh karena itu, setiap ancaman terhadap posisi Inggris di Suez dipandang bukan sebagai persoalan lokal, melainkan sebagai ujian terhadap statusnya di panggung internasional. Pada Juli 1956, sebuah keputusan yang diambil di Kairo mengguncang keseimbangan kekuatan yang tersisa di dunia pasca perang. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, mengumumkan nasionalisasi terusan Suez, jalur strategis yang selama ini berada di bawah kendali perusahaan Inggris dan Prancis. Keputusan ini bukan hanya langkah ekonomi untuk membiayai pembangunan bendungan Aswan, tetapi juga pernyataan politik yang jelas. Mesir menolak dominasi asing atas wilayahnya sendiri. Bagi Inggris, keputusan ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan kepemilikan sebuah kanal. Terusan Suez merupakan jalur vital bagi perdagangan dan pasokan energi, sekaligus simbol dari sisa pengaruh global yang masih dimiliki. Perdana Menteri Inggris Anthony Eden melihat tindakan Nasser sebagai ancaman langsung terhadap posisi Inggris di dunia. Dalam pandangannya, jika langkah ini dibiarkan, maka negara-negara lain dapat mengikuti dan sisa struktur pengaruh Inggris akan runtuh lebih cepat. Respons Inggris tidak berhenti pada protes diplomatik. Bersama Prancis, Inggris mulai merancang langkah militer untuk merebut kembali kendali atas kanal tersebut. Dalam pertemuan rahasia yang kemudian dikenal sebagai Protokol Sèvres, Inggris, Prancis, dan Israel menyusun skenario operasi bersama. Israel akan memulai serangan ke wilayah Mesir melalui semenanjung Sinai. Setelah itu, Inggris dan Prancis akan masuk dengan alasan memisahkan kedua pihak dan mengamankan terusan Suez. Di balik narasi resmi tersebut, tujuan utamanya adalah mengembalikan kontrol atas kanal dan melemahkan posisi Nasser. Operasi ini mulai dijalankan pada akhir Oktober 1956. Pasukan Israel bergerak cepat di Sinai, diikuti oleh serangan udara dari Inggris dan Prancis terhadap target-target di Mesir. Dalam beberapa hari, pasukan gabungan Inggris dan Prancis berhasil menguasai area sekitar kanal, termasuk kota pelabuhan Port Said. Dari sisi militer, operasi ini berjalan sesuai rencana, namun hasil di medan tempur tidak sejalan dengan reaksi yang muncul di tingkat internasional. Tindakan tersebut memicu kecaman luas dari berbagai negara. Krisis ini terjadi bersamaan dengan invasi Uni Soviet ke Hungaria, dan perhatian dunia terpecah antara dua konflik besar. Amerika Serikat yang tidak dilibatkan dalam rencana ini melihat operasi Inggris dan Prancis sebagai langkah yang berisiko memperburuk stabilitas global. Presiden Dwight D. Eisenhower menolak memberikan dukungan dan justru mengambil posisi yang berseberangan. Tekanan yang diberikan Amerika Serikat tidak berbentuk intervensi militer, melainkan tekanan ekonomi yang langsung menyasar titik paling lemah Inggris. Amerika mengancam akan menjual cadangan besar mata uang pound sterling yang mereka miliki, sebuah langkah yang berpotensi menjatuhkan nilai mata uang Inggris secara drastis. Dalam kondisi ekonomi yang masih rapuh pasca perang, ancaman ini memiliki dampak yang sangat serius. Inggris tidak memiliki cadangan finansial yang cukup untuk menahan guncangan semacam itu. Di saat yang sama, tekanan diplomatik juga meningkat. Uni Soviet mengeluarkan ancaman terhadap Inggris dan sekutunya, sementara opini publik internasional semakin menentang intervensi tersebut. Inggris kini menghadapi situasi di mana operasi militer yang secara taktis berhasil justru menciptakan posisi politik yang tidak dapat dipertahankan. Dalam kondisi ini, pemerintah Inggris tidak memiliki banyak pilihan. Tanpa dukungan Amerika Serikat dan di bawah tekanan ekonomi yang besar, keputusan diambil untuk menghentikan operasi dan menarik pasukan. Proses penarikan ini berlangsung cepat dan mencerminkan perubahan posisi Inggris dalam sistem global. Untuk pertama kalinya secara terbuka terlihat bahwa Inggris tidak dapat mempertahankan kebijakan militernya tanpa persetujuan atau dukungan dari kekuatan yang lebih besar. Krisis Suez menjadi titik yang memperjelas realitas baru tersebut. Inggris masih memiliki kemampuan militer dan pengaruh internasional, tetapi tidak lagi memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen dalam skala global.
Keputusan-keputusan strategis kini harus mempertimbangkan reaksi dari kekuatan lain. Lebih dari itu, Suez mengubah cara Inggris memandang dirinya sendiri. Negara yang sebelumnya berperan sebagai pengatur sistem global, kini harus menerima bahwa perannya telah berubah secara fundamental. Pada titik ini, persoalannya bukan lagi tentang apakah Inggris masih memiliki kekuatan, tetapi tentang bagaimana ia menempatkan dirinya dalam tatanan dunia yang baru, sebuah dunia di mana pusat kekuasaan tidak lagi berada di London. Krisis Suez tidak hanya mengubah posisi Inggris di panggung internasional, tetapi juga mengguncang stabilitas politik di dalam negeri. Keputusan untuk melakukan intervensi militer tanpa dukungan penuh dari sekutu utama berujung pada kegagalan yang terlihat jelas oleh publik. Reaksi masyarakat tidak lagi seragam seperti pada masa perang sebelumnya. Demonstrasi muncul di London, dan untuk pertama kalinya dalam skala besar, kebijakan luar negeri pemerintah dipertanyakan secara terbuka. Kepercayaan terhadap kepemimpinan politik mulai terkikis. Tekanan ini berujung pada mundurnya Anthony Eden dari jabatannya hanya beberapa bulan setelah krisis berakhir. Pengunduran diri ini bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi mencerminkan krisis yang lebih dalam sistem politik Inggris. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pengelola imperium yang efektif, melainkan sebagai pihak yang gagal membaca perubahan keseimbangan kekuatan dunia. Dari sisi geopolitik, Suez memaksa Inggris menghadapi kenyataan yang sebelumnya masih bisa dihindari. Kemampuan untuk bertindak secara independen dalam skala global tidak lagi tersedia. Setiap langkah strategis kini harus mempertimbangkan posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan. Hubungan antara kedua negara berubah menjadi lebih tidak seimbang. Inggris tetap menjadi sekutu penting, tetapi bukan lagi sebagai mitra setara. Dalam banyak kasus, kebijakan luar negeri Inggris mulai diselaraskan dengan kepentingan Washington, bukan ditentukan secara mandiri di London. Perubahan ini menandai pergeseran status yang lebih luas. Jika pada abad ke-19 Inggris berperan sebagai pusat dari sistem global, pada pertengahan abad ke-20 posisi itu telah berpindah. Dunia kini didominasi oleh dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memiliki kapasitas ekonomi dan militer jauh lebih besar. Inggris tetap memiliki pengaruh, tetapi dalam lingkup yang lebih terbatas. Ia tidak lagi membentuk sistem, melainkan beroperasi di dalam sistem yang dibentuk oleh pihak lain. Kesadaran akan perubahan ini mulai tercermin dalam kebijakan pemerintah. Alih-alih berusaha mempertahankan imperium yang tersisa, Inggris mulai mengambil langkah untuk mempercepat proses dekolonisasi. Pidato Winds of Change yang disampaikan oleh Perdana Menteri Harold Macmillan pada tahun 1960 menjadi salah satu penanda perubahan arah tersebut. Dalam pidato ini, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa arus perubahan di Asia dan Afrika tidak dapat dibendung dan bahwa Inggris tidak lagi memiliki kapasitas untuk mempertahankan kontrol atas wilayah-wilayah tersebut. Di luar perubahan politik dan strategi, terdapat dampak yang lebih sulit diukur tetapi tidak kalah penting, krisis identitas. Selama berabad-abad, posisi Inggris sebagai kekuatan global membentuk cara negara ini melihat dirinya sendiri. Imperium bukan hanya struktur kekuasaan tetapi juga bagian dari identitas nasional. Ketika imperium itu runtuh, muncul pertanyaan yang belum memiliki jawaban jelas. Apa peran Inggris dalam dunia yang baru? Perubahan yang terjadi setelah Suez dan dekolonisasi bukan hanya penurunan kekuatan, tetapi transformasi menyeluruh dalam cara Inggris beroperasi di dunia. Negara ini tidak lagi menjadi pengatur sistem global, melainkan salah satu aktor di dalamnya. Sebuah pergeseran yang tidak terjadi dalam satu momen, tetapi menjadi jelas ketika seluruh rangkaian peristiwa tersebut dilihat sebagai satu kesatuan. Perjalanan Inggris dari puncak kekuasaan global hingga penurunan statusnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Jika dilihat dalam rentang sejarah yang lebih panjang, pola seperti ini telah terjadi berulang kali.
Kekuatan besar muncul, membangun sistem yang menopang dominasinya, mencapai puncak, lalu secara bertahap menghadapi tekanan yang menggerus fondasinya. Dalam konteks ini, Inggris bukan pengecualian, melainkan bagian dari siklus yang lebih luas. Apa yang terlihat dalam kasus Inggris menunjukkan bahwa tantangan terbesar bagi sebuah superpower bukan hanya bagaimana meraih kekuasaan, tetapi bagaimana mempertahankannya dalam jangka panjang. Sistem yang memungkinkan sebuah negara mendominasi dunia, imperium, jaringan perdagangan, kekuatan militer, dan pengaruh politik juga membawa konsekuensi yang semakin besar seiring waktu. Biaya untuk menjaga stabilitas, merespons konflik, dan mempertahankan pengaruh global terus meningkat, seringkali melampaui kapasitas yang dimiliki. Ketika tekanan tersebut bertemu dengan perubahan global, baik dalam bentuk perang, pergeseran ekonomi, maupun kebangkitan kekuatan baru, keseimbangan yang sebelumnya stabil mulai terganggu. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang diambil menjadi semakin terbatas. Pilihan untuk mempertahankan posisi lama seringkali justru mempercepat kelelahan sistem, sementara penyesuaian membutuhkan pengakuan bahwa kekuasaan memiliki batas. Dari titik ini, pertanyaannya tidak lagi hanya tentang Inggris, tetapi tentang pola yang terus berulang dalam sejarah. Setiap kekuatan besar pada akhirnya akan menghadapi momen di mana biaya mempertahankan dominasinya menjadi terlalu besar. Yang membedakan bukanlah apakah penurunan itu akan terjadi, tetapi bagaimana sebuah negara merespons tanda-tanda tersebut. Dalam konteks ini, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi juga bagaimana kekuatan besar memahami batas kemampuannya sendiri. Dan ketika pola ini terus berulang, pertanyaan yang tersisa menjadi lebih luas. Bukan hanya siapa yang akan menggantikan posisi Inggris, tetapi apakah kekuatan berikutnya mampu membaca titik batasnya sebelum tekanan yang sama kembali terulang.